Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esther Risanis Travelia, NIM 2283 2060, kelas B semester 3, mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dosen pengampu Muhammad Fatur, MPD. Setelah menonton video, tahukah kamu bahwa jumlah kecelakaan kerja di Indonesia saat ini relatif masih sangat tinggi loh. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2019 tercatat 114.235.000 kasus kecelakaan kerja, dan pada tahun 2020 Januari hingga Oktober mencatat 177.161.000 kasus kecelakaan kerja, 53 kasus penyakit akibat kerja, di mana 11 diantaranya adalah kasus COVID-19. Menurut ahli K3 Umum BPJM Sostek, dari data sebanyak 65,80% kecelakaan kerja terjadi di dalam lokasi kerja, 25,77% kecelakaan di lalu lintas, dan 8,33% di luar lokasi kerja. Sedangkan untuk urutan waktu kecelakaan terjadi paling besar pada pagi, yaitu pukul 6 sampai dengan pukul 12 siang. Angka kematian tersebut bukan hanya terjadi karena kecelakaan kerja yang diakibatkan lalainya pekerja untuk menaati prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, tetapi juga dikarenakan ada tidak memperhatikan kesehatan saat bekerja. Maka dari itu, saat bekerja kita juga harus menaati prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, terutama pada kesehatan badan kita sendiri. Apa yang dimaksud dengan K3? K3 adalah suatu bidang yang berhubungan dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di suatu institusi atau proyek konstruksi yang bertujuan untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja dan melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen pekerja, serta orang lain yang mungkin terkena dampak dari kondisi lingkungan kerja tersebut. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mencegah kecelakaan kerja. Jangan menganggap remeh bahaya yang mengintai, libatkan semua elemen untuk saling menjaga keselamatan. Jangan terlalu memaksakan kehendak, tetapi fokuskan pada hal-hal yang mampu dilakukan. Lakukan perencanaan dengan matang, terutama mengenai keadaan lingkungan dan alam sekitar. Berikan pelatihan profesional kepada karyawan terkait, lalu ingatkan untuk mengenakan perlengkapan kerja yang aman. Berikut ini merupakan alat pelindungan diri. Yang pertama adalah memakai helm pelindung, kemudian ada kacamata pelindung, sepatu pelindung, alat pelindung telinga, masker pelindung, serta sarung tangan pelindung. Topi pelindung atau safety helmet. Helmet atau topi pelindung digunakan untuk melindungi kepala dari paparan bahaya seperti kejatuhan benda ataupun paparan bahaya aliran listrik. Helm yang digunakan harus nyaman dan sesuai dengan ukuran kepala. Kacamata pelindung atau safety glass. Kacamata pelindung adalah alat yang digunakan untuk melindungi mata dari bahaya loncatan benda tajam, debu, partikel-partikel kecil, mengurangi sinar yang menyilaukan, serta percikan bahan kimia. Penyumbat telinga atau earplug. Penyumbat telinga atau earplug digunakan untuk melindungi alat pendengaran, yaitu telinga, dari intensitas suara yang tinggi. Dengan menggunakan earplug, intensitas suara dapat dikurangi hingga 10 sampai dengan 15. Earplug biasa digunakan oleh pekerja yang bekerja di daerah produksi yang memiliki suara mesin tinggi. Alat penutup telinga atau earmuff. Penutup telinga atau earmuff adalah alat yang digunakan untuk melindungi alat pendengaran dan intensitas suara yang tinggi. Dapat mengurangi intensitas suara hingga 20 sampai dengan 30. Earmuff terdiri dari headband dan earcap yang terbuat dari bantalan busa sehingga dapat melindungi bagian luar telinga atau daun telinga.
Kemudian ada masker. Masker adalah alat yang digunakan untuk melindungi alat-alat pernafasan seperti hidung dan mulut dari risiko bahaya seperti asap solder, debu, dan bau bahan kimia yang ringan. Masker biasanya terbuat dari kain atau kertas. Masker umumnya dipakai di proses penyolderan. Alat pelindung badan, apron atau celemek. Apron atau sering disebut dengan celemek adalah alat pelindung tubuh dari percikan bahan kimia dan suhu panas yang sering digunakan dalam proses persiapan bahan-bahan kimia dalam produksi seperti grease, oli, minyak, dan adhesif atau perekat. Kemudian sarung tangan atau hand glove. Sarung tangan adalah perlengkapan yang digunakan untuk melindungi tangan dari kontak bahan kimia, tergores atau lukanya tangan akibat sentuhan dengan benda runcing dan tajam. Setiap pekerjaan yang berbeda-beda menggunakan juga sarung tangan yang berbeda-beda. Sepatu pelindung atau safety shoes. Safety shoes atau sepatu pelindung adalah perlengkapan yang digunakan untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda-benda tajam seperti kaca ataupun potongan baja, larutan kimia, dan aliran listrik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita selalu utamakan keselamatan dan kesehatan kerja, karena pencegahan pertama dimulai dari diri kita sendiri. Dan jangan lupa untuk selalu menaati prosedur K3 dan selalu mengingatkan kepada teman-teman sekitar di lingkungan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.